Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa kita masih coba menghubungi Wakil Gubernur Jawa Barat, Ruzanul Ulum, sudah bergabung bersama kami ya? Pak Selamat Wagub. pagi, Pak Wagub. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub sehat, Pak Wagub? Alhamdulillah sehat selamanya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Insya Allah. Pak, kalau tadi kita sudah dengarkan di Jawa Tengah, kemudian di Yogyakarta, bahkan akan mengambil langkah lockdown karena sudah tidak bisa lagi menangani si PPKM Mikro. Kalau di Jawa Barat kondisinya seperti apa, Pak? Ya, Jawa Barat memang akhir-akhir ini ada peningkatan yang sangat luar biasa. Termasuk juga adanya penambahan pasien yang ada di rumah sakit, sehingga beberapa persediaan bed di rumah sakit hampir penuh. Tetapi sebenarnya ini dikarenakan bed yang disediakan di masing-masing rumah sakit ini sedikit, tidak sesuai dengan jumlah penduduk di sekitar ataupun dengan sarana-prasarana yang selama ini ada di rumah sakit. Misalnya salah satu rumah sakit hanya menyediakan 30 bed, sementara yang diharuskan oleh kita minimal 100 ataupun 75. Kemudian juga rumah sakit yang ada di Jawa Barat tidak semua menerima untuk pasien COVID, termasuk juga untuk isolasi dan yang lainnya. Jadi adanya lonjakan berakibat kepada penuhnya bed yang disediakan di masing-masing rumah sakit. Karena sedikit bed yang disediakan dan sedikit rumah sakit yang menyediakan. Berapa persen sih Pak sekarang bornya Pak? Ya kemarin itu sekitar 80, tapi sekarang sudah alhamdulillah. Kawan kemarin sampai 90, ada yang sampai 90 bornya. Iya. Tapi sekarang sudah menurun lagi. Makanya Pak Gubernur mengadakan kebijakan-kebijakan. Yang pertama, kepada rumah sakit yang sudah menyediakan untuk bed bagi pasien corona untuk ditambah minimal 30-40% ditambah. Yang kedua, rumah sakit yang ada di wilayah Jawa Barat yang belum menyediakan untuk pasien corona harus menyediakan tempat isolasi dan tempat perawatan bagi mereka. Sehingga masyarakat yang 50 juta ini bisa tertampung. Jangan seperti kemarin ada seorang kepala desa datang ke rumah sakit ini ditolak karena sudah penuh, datang ke rumah sakit ini ditolak karena penuh. Iya. Yang didatangi itu memang yang ada tempat isolasi dan bednya, sementara yang tidak ada tidak didatangi. Nah sekarang Pak Gubernur minta seluruhnya untuk bisa menerima dan menyediakan bed. Yang kedua, Pak Wagub. Siap. Sedikit Pak, sebetulnya apa alasan rumah sakit menolak pasien COVID? Kalau kemarin penyebabnya penuh dan mungkin belum ada kesepakatan dengan pihak manajer masing-masing untuk menambah kapasitas bed. Tapi sekarang Pak Gubernur meminta untuk ditambah. Yang kedua juga ada yang menolak karena rumah sakit tersebut tidak menyediakan untuk pasien corona di dirawat inap di situ. Kalau sekarang Pak Gubernur meminta semua untuk menyediakan bed. Nah ini seperti Pak Kepala Desa ini nih. Nah ini Kepala Desa sangat luar biasa nih, gigih sekali Pak Kepala Desa ini. 5 rumah sakit Pak infonya Pak? Ya. 5 rumah sakit Pak Wagub? Iya, memang seperti itu adanya. Tapi insya Allah sekarang sudah ada koordinasi pihak kami dengan pihak rumah sakit yang ada di wilayah Jawa Barat, bukan hanya di Bandung Raya. Yang kedua, Pak Wagub. Ya. Ya lanjut, silakan. Yang kedua, Pak Gubernur meminta kepada masyarakat luar Jawa Barat, tolong jangan masuk ke wilayah Jawa Barat. Termasuk kemarin ini akhir pekan ini akhir pekan hari Sabtu ya. Ini. Ya bagaimana nih dengan hari ini kan hari akhir pekan nih Pak. Ya, himbauannya apa Pak pagi-pagi mumpung masih pagi. Pak Gubernur secara spesifik orang Jakarta tolong jangan datang dulu ke Jawa Barat. Bukan berarti kami anti masyarakat Jakarta, tapi demi kemaslahatan, demi kebaikan untuk kita semua. Terutama datang ke Bandung Raya. Karena yang kemarin yang sangat melonjak sampai Pak Gubernur bilang siaga 1 darurat COVID itu wilayah Bandung Raya. Ya. Oleh karena itu kebijakan yang kedua Pak Gubernur meminta untuk tidak datang ke wilayah Bandung. Mau apapun alasannya. Tapi begini. Tapi begini. Ya.
Lanjut. Oke, warga Jakarta tidak diminta ke Bandung Raya gitu ya. Tapi kota Bandungnya itu magnetnya tetap buka, tetap beroperasi nggak Pak? Memang Kan nggak bisa disalahkan juga warga Jakarta. Dan hilir mudik masyarakat Jawa Baratnya juga bagaimana? magnet di Bandung, kuliner, fashion, tempat hiburan tidak ditutup. Tetapi ada pengawasan yang sangat ketat dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, dan juga dari gugus tugas yang telah ditentukan. Kalau kemarin ada kebijakan oleh Pak Bupati dan Wali Kota untuk tempat hiburan ditutup, tempat wisata ditutup kemarin. Tapi sekarang mungkin apakah masih berlaku di weekend yang sekarang, saya belum tahu, atau masih tetap diperpanjang. Kemudian hasil penelitian ternyata kenapa bisa melonjak? Karena masyarakatnya sangat mobile. Kalau masyarakat tidak sering bepergian, tidak sering bergerak, maka daerah tersebut akan aman. Mohon maaf, contoh di wilayah pesisir wilayah Jawa Barat, di kampung-kampung, sisi-sisi perbatasan di wilayah Jawa Barat aman, tidak ada lonjakan seperti yang di Bandung Raya dan yang lain. Seperti itu. Oke, saya ingin Bu Masda sebelum kita jeda komersial Bu, ada komentar seputar protokol yang diterapkan. Ada himbauan kepada ibu kota tidak datang ke Bandung Raya. Tapi Bandungnya bagaimana? Iya, jadi penularan saat ini kan sudah internal ya, di dalam sendiri sebenarnya. Penanggulangan itu tidak bisa tidak berjalan sistematis, itu harus berjalan sistematis. Jadi menanggulangi di hulu itu jauh lebih baik dibanding kemudian kita terlambat lalu semua mengalir masuk ke rumah sakit. Karena fasilitas pelayanan kesehatan kita juga terbatas. Nah, jadi memang untuk crash program bisa dengan pengetatan, tetapi itu tidak bisa berlangsung lama. Perekonomian harus juga tetap berjalan. Jadi masyarakat juga membutuhkan kepastian karena ini sudah 1,5 tahun, sudah 1,5 tahun, kemudian kasus naik turun dan kita sebenarnya sudah pernah menurunkan secara sistematis selama overall Indonesia 10 minggu. Dan untuk beberapa provinsi itu sampai 15 minggu. Dengan apa? Dengan mematuhi protokol pengendalian sesuai dengan standar. Kalau sekarang ini ya kita tidak pernah give up gitu ya. Kita tidak pernah menyerah untuk terus berjuang. Oke, berarti pengetatan itu diperlukan. Untuk yang crash program ya, untuk program yang singkat mungkin bisa cukup membantu, tetapi tidak bisa untuk jangka waktu lama. Oke, kita jeda lagi sejenak. Masih bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat dan nanti kita juga akan memantau bagaimana situasi di Bogor yang menerapkan ganjil genap mulai hari ini 19.20. Hari ini dan juga besok. Kita hadirkan usai jeda saat lagi pemirsa. Ya pemirsa, kalau kita lihat penyekatan kembali diberlakukan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Paling tidak informasi ya, ada 5 titik penyekatan yang akan disiagakan. Ini seluruhnya adalah jalan arteri yang menjadi akses masuk menuju kota Bogor. Mekanismenya tidak berubah dari sistem ganjil genap terdahulu. Angka plat nomor belakang harus sesuai dengan tanggal. Bila ada kendaraan tak sesuai, maka akan dilakukan putar arah. Namun apabila ada kendaraan atau pengemudi yang sedang dalam keadaan darurat seperti bekerja maupun juga rekan-rekan kita ojek online atau daring, serta urusan rumah sakit dan hal-hal juga yang dikecualikan, pihak ataupun petugas di lapangan tentu akan mengecualikan ya beberapa hal tersebut. Akan ada sedikitnya 150 personil gabungan dan disebar di 5 titik sekat. Nah, titik-titiknya nih. Di titik-titiknya di antara di pertigaan Baranang Siang, Jalan Pajajaran, kemudian Air Mancur, Jalan Jenderal Sudirman, Jembatan Merah, Jalan Kapten Muslihat, dan juga Simpang Jalan Empang. Sudah dijelaskan tadi beberapa titik penyekatannya sebagai langkah penanggulangan COVID-19, salah satunya di wilayah Bogor. Hari ini dan juga besok ya, Vi? Betul. Kalau tadi Ibu Masda mengatakan tracing ya Bu ya? Karena kita ada kendala dengan tracing akhir-akhir ini? Ya, tracing itu saat ini kalau kita lihat indikator-indikatornya tidaklah sebaik beberapa bulan yang lalu, terutama yang 3 bulan terakhir ini.
Ya, kami bisa memaklumi karena petugas kesehatan kita di puskesmas itu yang melakukan tracing itu sangat terbatas. Sementara saat ini puskesmas lebih berkonsentrasi pada vaksinasi. Jadi memang ada upaya untuk meningkatkan. Tapi kan tidak bisa dong, salah satunya harus ditinggalkan dulu. Iya, Semua harus berbarengan kan Bu? Iya. Tapi kembali lagi ke SDM. Iya. Fungsi pemerintah itu kan 3T ditambah dengan vaksinasi. Iya. Jangan hanya vaksinasi saja yang digenjot, tetapi yang 3T-nya menjadi kurang dimaksimalkan. Oke, jadi seharusnya yang saat ini bahkan dengan berbagai varian baru yang hadir, seharusnya seperti apa? Apapun variannya, sebenarnya metode pengendaliannya sama. Iya. Sebenarnya begitu. Jadi ada 6 indikator di dalam tracing sebenarnya yang bisa diukur. Artinya gini, pengendalian itu harus terukur. Jadi ada indikator yang harus dicapai, terutama indikator-indikator epidemiologi itu harus dicapai. Dan pada saat ini kami melihat bahwa indikator tersebut tidak terlalu baik dicapai dalam 3 bulan terakhir. Yang mana itu Bu? Yang pertama seperti rasio lacak ya. Rasio lacak kan harusnya 1:30 ditetapkan pemerintah. Nah, sampai saat ini kami melihat antara 1,2, 1,3 saja. Jadi yang dilacak. Kemudian yang kedua 80% kasus konfirmasi itu harus bisa di tracing, harus bisa dilacak. Nah, saat ini kalau kita lihat karena petugas kita juga nggak banyak, itu sangat turun jauh sekali. Mungkin nanti di Kementerian Kesehatan bisa dikonfirmasi begitu ya. Oke, kita bergabung ke Bogor yuk. Sebagaimana tadi informasi yang kita sampaikan ya, Ayah. Ini sudah bergabung bersama kita ada Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro selaku Kapolresta Bogor Kota. Pak Kapolres, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Kapolres. Mas. Ya, saya ingin cek Pak, saat ini posisi Bapak di mana dengan jajaran Pak? Saat ini kami sudah melaksanakan persiapan pelaksanaan ganjil genap di depan Terminal Baranang Siang tepatnya. Oke. Sejauh ini bagaimana pantauan Bapak di lapangan Pak? Baik, sebelum saya sampaikan bahwa saat ini Kota Bogor berada pada garis bawah di zona oranye. Sehingga Satgas Covid Kota Bogor perlu melakukan langkah-langkah diantaranya adalah pembatasan mobilitas dan kerumunan. Saat ini kami akan persiapan melaksanakan ganjil genap di 5 titik dan dapat dimungkinkan kami akan melakukan penutupan ruas tol menuju Kota Bogor, yaitu pintu tol keluar Kota Bogor dan dari arah puncak menuju Kota Bogor, sehingga masyarakat dari luar kota ini bisa tidak masuk ke dalam kota, sementara pengurangan kerumunan kami laksanakan dengan checkpoint di 5 titik tersebut. Pak Kapolres, kenapa narasinya seperti itu Pak? Ini kan seperti seakan-akan kayaknya akan ada penutupan total begitu Pak. Betul, jadi untuk Sabtu Minggu ini memang Kota Bogor adalah destinasi wisata kuliner, ya, wisata kebun raya, sehingga memang 2 minggu, 3 minggu terakhir ini kami melihat bahwa pantauan lalu lintas sepanjang SSA itu cukup padat. Artinya masyarakat dari luar Kota Bogor itu datang berbondong-bondong ke Bogor, sehingga dengan status ambang bawah zona orange ini juga indikator bor di rumah sakit, maka kami berusaha untuk membatasi aktivitas di dalam kotanya, terutama pasar-pasar dan tempat-tempat lainnya, termasuk dari luar kota. Selain itu kami juga memperkuat PPKM Mikro yang berada di RT-RT dan RW-RW melalui polisi RW kami. Oke, apakah ini hanya berlangsung pada akhir pekan ini saja, Sabtu dan Minggu? Tentunya kita akan evaluasi. Sabtu Minggu ini kita akan laksanakan pukul 10 sampai dengan pukul 16.00. Oke. Hari Senin kita akan evaluasi lagi apakah pada saat weekend depan kami akan perpanjang durasi waktunya dari pagi sampai malam, sehingga kita lihat apakah hari ini cukup efektif pesan diterima oleh masyarakat bahwa Kota Bogor dalam kondisi siaga COVID-19. Pak, bisa sekali lagi terakhir mungkin disebutkan di mana-mana saja Pak yang akan dilakukan pengecekan Pak? Baik, untuk checkpoint di dalam kota kami melaksanakan pertama di pertigaan Baranang Siang, yang kedua kami laksanakan di Air Mancur, yang ketiga kami laksanakan di Pajajaran di Bumi Aki,
Yang keempat, saya melaksanakan di Jembatan Merah. Iya. Dan yang kelima, kami melaksanakan rekayasa satu arah di Jalan Empang menuju Mall BTM. Kalau saya mendengar pernyataan ini Pak, satu bagi saya yang akan berkunjung ke Bogor, saya berpikir lagi untuk mencari jalur tikus. Bagaimana antisipasi Bapak dengan jajaran di lapangan? Tentunya penutupan tol ini akan keluar di pintu Bogor Selatan. Ya. Itu sudah di pinggir kota. Ya. Sehingga kalau mereka ingin melalui jalan tikus pun di dalam kota inti ruas-ruas jalan Akan tersebut tersekat lagi. adalah sekat yang paling efektif untuk menekan datangnya atau mobilitas dari masyarakat. Oke, harus putar otak lagi kalau memang ingin nekat begitu ya memasuki wilayah Kota Bogor. Terima kasih banyak Kapolresta Bogor Kota. Terima kasih Pak Satyo. Ya, saya ingin langsung ke Pak Wagub lagi. Pak Wagub masih bersama kami ya Pak Wagub? Ya, siap. Pak Wagub, Bogor sudah melakukan, ini wilayah Bapak juga Pak. Ya. Beberapa wilayah lain Pak, mungkin ada nggak yang cukup signifikan Iya, Pak? bagaimana Pak penindakannya? Ya, memang bukan hanya Bogor. Pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Polresta Bogor yang sudah melakukan kebijakan seperti itu dan langkah-langkah yang sangat luar biasa. Ini Bandung juga, Bandung Raya tetap ada pemutarbalikan arah dengan melihat KTP dan yang lainnya, dan itu sudah dilakukan oleh kepolisian pihak Bandung Raya. Tetapi kemarin juga tetap aja ada yang laporan, mereka memaksa, Pak katanya Bapak juga belum tentu sehat, kenapa saya yang sudah jelas sehat tidak bisa masuk dan yang lainnya. Oleh karena itu saya tetap minta kesadaran kepada masyarakat untuk bersama-sama lah. Kalau memang sudah seperti ini kan yang merasa juga masyarakat. Jadi sepanjang masyarakat tidak ada kebersamaan dengan kami pemerintah dan aparat, pihak kepolisian dan TNI, terus aja pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti sekarang kan gara-gara mudik. Makanya Pak Gubernur minta Idul Adha sekarang tidak ada libur panjang. Disampaikan kepada Bapak Presiden waktu itu bertemu. Mudah-mudahan juga mengeluarkan kebijakan seperti itu. Yang kedua sekarang menyebarnya medsos. Ini seolah-olah corona ini adalah politik. Corona ini adalah bisnis dan yang lainnya. Itu menyebar setiap masyarakat. Tolong masyarakat jangan terpengaruhi dengan ada berita-berita seperti itu. Toh kita sekarang yang merasakan sengsaranya gara-gara corona. Mau politik, mau bisnis, mau apa. Tidak ada urusan, yang penting kita taat kepada protokol kesehatan sehingga kita tidak terlalu semacam itu. Enggak lah. Baru sadar ya. Ya. Baik, Wakil Gubernur Jawa Barat, Urzanul Ulum, terima kasih Pak atas waktu dan peran Bapak pagi ini mengingatkan kita semua, terutama masyarakat di Jawa Barat, untuk meningkatkan ya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari COVID-19 ini. Terima kasih Assalamualaikum Pak Wagub. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Ranta, terima kasih juga Ya, atas terima waktu kasih Ibu Mas hadir di Arief, studio kami. Mbak ya. Terima kasih, Maria. Bu.